Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Dendam Rara Anting, bagian 7. Dalam waktu sebentar saja Rangga sudah kembali melihat bayangan merah itu yang masih terus membuntuti Ki Rampat. Pendekar Raja Wali Sakti itu juga agak heran karena Ki Rampat justru memutari kaki Bukit Growong. Padahal di sekitar kaki bukit ini tidak ada desa lain, bahkan sebuah rumah pun tidak ada. Namun belum juga pendekar Raja Wali Sakti itu bisa berpikir lebih jauh lagi, mendadak saja terdengar siulan nyaring melengking. Pendekar Raja Wali Sakti itu sempat terkejut, namun belum juga hilang keterkejutannya, mendadak saja dia dihujani ratusan anak panah dari segala penjuru. Hiya! Terpaksa Rangga berjumpalitan di udara menghindari serbuan anak panah itu. Luar biasa! Tak ada sebatang anak panah pun yang bisa menjamah kulit tubuh pendekar Raja Wali Sakti. Gerakan Rangga memang luar biasa cepatnya. Berjumpalitan di udara tanpa menyentuh tanah sedikit pun. Mendadak hujan anak panah itu berhenti, tapi sesaat kemudian terdengar teriakan-teriakan keras membahana. Sebentar kemudian bermunculanlah orang-orang bersenjata berbagai macam. Mereka langsung menyerang pendekar Raja Wali Sakti sambil berteriak-teriak keras. "Tahan!" Seru Rangga keras menggelegar. Tapi seruan pendekar Raja Wali Sakti itu tidak didengar sama sekali. Puluhan orang bersenjata itu terus merangsek melancarkan serangan gencar. Rangga tak punya pilihan lain lagi. Begitu menjejakkan kakinya di tanah, langsung direntangkan tangannya ke samping. Maka seketika itu juga dihentakkan tangannya ke depan, lalu ditarik ke depan dada dengan telapak tangan tertutup merapat. "Aji, Bayu Bajra!" "Hiya!" teriak Rangga keras. Begitu suara pendekar Raja Wali Sakti itu lenyap, seketika terdengar suara angin menggemuruh. Lalu entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja di sekitar tempat itu terjadi badai topan amat dahsyat. Orang-orang yang mengeroyok Rangga langsung menjerit-jerit, dengan tubuh berpelantingan. Mereka terhempas tak mampu menahan hembusan angin yang begitu kuat. Orang-orang itu berhamburan, beterbangan bagai daun-daun kering berguguran. Jerit dan pekik melengking kesakitan terdengar meningkahi deru angin dahsyat. Sedangkan pendekar Raja Wali Sakti berdiri tegak sambil merentangkan kaki lebar-lebar dan tangan menyatu di depan dada. "Hiya! Hap!" Mendadak Rangga menghentakkan tangannya ke samping. Seketika itu juga badai berhenti. Sekitar tempat itu jadi porak-poranda bagai baru saja diamuk ratusan babi hutan. Tubuh-tubuh bergelimpangan tertindih batu dan pepohonan tumbang. Suasana jadi sunyi sepi. Rangga mengedarkan pandangannya ke sekeliling, dan matanya kemudian tertumbuk pada sosok tubuh berjubah hitam agak bungkuk yang berdiri di atas sebatang pohon tumbang. Sosok tubuh berjubah hitam itu seorang perempuan tua keriput, dan rambutnya sudah memutih semua. Tangannya menggenggam sebatang tongkat berwarna merah yang bagian atasnya berbentuk segitiga berujung runcing. Rangga menggeser kakinya ke samping saat perempuan tua berjubah hitam itu melompat turun dari pohon yang tumbang. Dia melangkah beberapa tindak, lalu berhenti setelah jaraknya sekitar 5 langkah lagi di depan Rangga. "Hebat, ternyata kau memiliki kepandaian yang tinggi juga, bocah." Kering dan datar suara wanita tua itu. "Nisanak, siapa kau? Kenapa menghadang perjalananku?" tanya Rangga tegas. "Hik, orang-orang biasa memanggilku Dewi Maut. Kedatanganku ke sini karena permintaan muridku yang merasa terganggu dengan adanya kau di sini, bocah," sahut perempuan tua itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Maut. "Aku tidak kenal siapa muridmu, dan juga tidak kenal denganmu, Dewi Maut," ujar Rangga dingin. "Aku tidak peduli kau kenal atau tidak, tapi adanya kau di sini telah membuat muridku jadi tidak tenang. Dan kau telah merusak hampir semua rencananya." Agak keras suara Dewi Maut. "Aku semakin tidak bisa memahami kata-katamu, Dewi Maut," desis Rangga agak bergumam. "Aku tidak peduli, aku hanya minta, tinggalkan daerah ini, dan jangan kembali lagi. Mengerti?" "Aneh, kenapa aku harus pergi? Aku bebas kemana saja aku suka. Dan aku akan pergi dari sini juga sesuka hatiku. Kau tidak perlu memerintahku, Dewi Maut," dingin sambutan Rangga. "Beludak, aku peringatkan sekali lagi padamu, bocah. Pergi dengan selamat, atau hanya nyawamu yang pergi," ancam Dewi Maut. "Kau sudah main ancaman segala, Dewi Maut." "Aku tidak main-main, bocah. Aku juga tidak main-main.
Aku akan pergi kapan saja aku suka. Tapi saat ini aku belum akan pergi. Monyet, rupanya kau memilih mampus, geram Dewi Maut. Hidup dan matiku bukan kau yang menentukan. Dan aku tidak akan bisa mati olehmu. Dingin suara Rangga. Setan, ya. Dewi Maut tidak bisa menahan amarahnya lagi mendapat tantangan terbuka seperti itu. Dengan satu gerakan cepat luar biasa, dia melompat menerjang sambil mengibaskan tongkatnya beberapa kali. Rangga bergegas melompat ke belakang, lalu meliuk-liukkan tubuhnya menghindari setiap tebasan tongkat berwarna merah itu. Pertarungan pun tidak dapat dihindari lagi. Serangan-serangan Dewi Maut sungguh luar biasa dan sangat berbahaya. Hanya sebentar saja Rangga menggunakan jurus 9 langkah ajaib karena Dewi Maut seperti mengetahui jurusnya. Hal ini membuat Rangga cepat-cepat merubah jurusnya. Semula Rangga ingin mengukur dulu sampai di mana tingkat kepandaian Dewi Maut. Tapi belum juga maksudnya terlaksana, Dewi Maut sudah menghujaninya dengan serangan berbahaya dari jurus-jurus tingkat tinggi. Hal ini membuat Rangga kewalahan. Sehingga, satu pukulan keras bertenaga dalam tinggi tak dapat dihindari lagi. Pendekar Raja Wali Sakti terpekik keras, dan tubuhnya terlontar ke belakang. Dadanya seketika terasa sesak terkena pukulan Dewi Maut. Pendekar Raja Wali Sakti jatuh bergulingan di tanah. Dan belum sempat berdiri, Dewi Maut sudah melompat menerjang sambil memukulkan kepala tongkatnya ke arah tubuh pemuda itu. Terpaksa Rangga bergulingan menghina dari hantaman tongkat yang bertubi-tubi itu. Setiap tongkat itu menghantam tanah, maka tanah itu bergetar dan berlubang cukup besar. Sambil menahan rasa sakit dan sesak pada dadanya, Rangga bergegas melompat bangkit berdiri begitu berhasil mengelakkan satu pukulan tongkat berbentuk segitiga pada ujungnya itu. Rangga segera mengempos hawa murni untuk mengusir rasa sakit dan sesak pada dadanya. Untung saja Dewi Maut hanya mengerahkan tenaga dalam saja pada pukulannya, sehingga pendekar Raja Wali Sakti hanya merasakan nyeri dan sesak pada dadanya. Tapi hanya dengan menyalurkan hawa murni, semua itu bisa cepat dihilangkan. Dan Rangga kembali bersiap menerima serangan berikut dan kali ini tidak ingin main-main lagi. Kini pendekar Raja Wali Sakti sudah siap menghadapi serangan berikut. Tapi Dewi Maut hanya berdiri tenang saja sambil terkikik. Diputar-putar tongkatnya sampai menimbulkan suara angin menderu. Belum juga Rangga sempat berpikir, mendadak saja terdengar siulan nyaring melengking tinggi. Irama siulan itu sungguh aneh dan menyakitkan telinga. Ternyata nyawamu masih terlindungi, bocah, kata Dewi Maut diiringi tawa terkikiknya. Rangga jadi tertegun. Tapi ini bukan berarti persoalan di antara kita sudah selesai, sambung Dewi Maut. Setelah berkata demikian, Dewi Maut langsung melesat pergi. Begitu cepatnya, sehingga dalam sekejap mata saja sudah lenyap dari pandangan. Rangga tersentak kaget, tapi tidak punya kesempatan lagi untuk mengejar. Bayangan wanita tua itu sudah tidak terlihat lagi. Puih, edan, kenapa di sini begitu banyak orang tak waras? Dengus Rangga sengit. Rangga semakin sengit karena buruannya sudah tidak ketahuan lagi. Sambil bersungut-sungut kesal pendekar Raja Wali Sakti itu melangkah pergi. Kakinya menyepak tubuh yang menghalangi jalannya. Sosok tubuh tanpa nyawa itu terpental jauh menghantam pohon. Rangga terus berjalan dengan hati diliputi kekesalan. Rangga tidak tahu lagi arah mana yang harus dituju. Tak ada jalan di sini. Sekelilingnya hanya hutan. Namun kekesalan hati pendekar Raja Wali Sakti itu terobati ketika melihat jejak-jejak tapak kaki kuda tertera jelas di tanah. Bergegas dia berjalan cepat mengikuti jejak-jejak kaki kuda. Jelas sekali terlihat kalau jejak itu masih baru, dan Rangga yakin kalau itu jejak kaki kuda Ki Rampat. Pendekar Raja Wali Sakti itu mengerahkan ilmu meringankan tubuh, sehingga bisa bergerak cepat mengikuti jejak yang tertera jelas di atas permukaan tanah. Terlebih lagi matahari sudah bersinar penuh, dan kabut pun tak lagi menghalangi pandangan mata. Tapi mendadak Rangga tersentak, matanya membeliak lebar dengan mulut ternganga. Ki Rampat, seru Rangga terkejut. Tampak Ki Rampat terbujur bersimbah darah, dan sebagian tubuhnya berada di dalam semak. Bergegas pendekar Raja Wali Sakti itu menghampiri dan mengeluarkan laki-laki tua itu dari dalam semak. Seberkas cahaya harapan memancar di mata, Rangga begitu mengetahui Ki Rampat masih bernapas.
Ki Rampat, panggil Rangga pelan. Oh, Ki Rampat merintih lirih. Perlahan mata laki-laki tua itu terbuka. Raden, lemah sekali suara Ki Rampat. Iya, ini aku. Kenapa jadi begini, Ki? Siapa yang melakukan semua ini? Tanya Rangga. Raden, tolonglah aku. Hentikan pertumpahan darah ini. Tolong Raden, semakin lemah suara Ki Rampat. Aku akan membantumu, Ki. Tapi katakan, siapa yang melakukan semua ini? Aku orang tua yang gagal, Raden. Aku gagal. Seluruh hidupku tidak luput dari gelimang dosa. Aku tidak mengharapkan semua ini terjadi, tidak kuasa mencegah. Aku hanya orang tua yang gagal, tersendat suara Ki Rampat. Tenang, Ki, ujar Rangga. Memang sudah kuduga semua ini bakal terjadi. Tapi aku sudah berusaha mencegah. Oh Dewata yang agung, begitu besar dosa yang kuperbuat sehingga kau hukum aku dengan siksaan begini berat, rintih Ki Rampat. Air matanya menitik keluar. Rangga tak bisa berkata apa-apa lagi, dan memang tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mendengarkan saja, meskipun suara Ki Rampat sudah terbata-bata dan begitu lemah. Seandainya aku punya anak sepertimu, tentu hidupku akan bahagia sekali, dan... Tapi rupanya Hyang Widi menghendaki lain. Meskipun dia wanita, tapi hatinya sekeras batu. Aku tidak tahu, setan mana yang membuatnya jadi buta. Ki, aku menyayanginya, dan aku mencintainya. Tapi balasan yang kuperoleh, oh, tidak, sungguh memalukan, dan dia bukan lagi manusia, tapi iblis yang tidak bisa lagi membedakan dan lupa dari mana asalnya. Rangga diam saja, dan langsung teringat akan pembicaraan yang didengarnya semalam. Ki, apakah anakmu yang melakukan semua ini? Tanya Rangga, agak tertahan suaranya. Aku mencintainya, dan tolong sadarkan dia. Tolong bawa dia kembali ke jalan yang benar. Singkirkan iblis yang bersemayam di hatinya. Tolong, dan rintih Ki Rampat lemah. Aku akan berusaha, Ki, sahut Rangga pelan. Terima kasih, dan aku senang mendengarnya. Ki Rampat tersenyum, tapi senyum itu langsung memudar, dan matanya terpejam. Kepala laki-laki tua itu terkulai. Rangga meletakkan tubuh Ki Rampat yang sudah tidak bernyawa lagi. Sebentar dipandangi jasad laki-laki tua itu, kemudian bangkit berdiri. Hah, aku tidak yakin apakah aku mampu. Sedangkan dia sudah begitu tega membunuh ayahnya sendiri, desah Rangga dalam hati. Rangga baru saja selesai menguburkan jasad Ki Rampat ketika mendengar jeritan melengking tinggi, disusul teriakan-teriakan keras disertai denting senjata beradu. Sejenak pendekar Raja Wali Sakti itu mendongakkan kepalanya, mencari sumber suara itu. Jelas sekali suara-suara itu terdengar, dan sepertinya tidak jauh dari tempat ini. Rangga tertegun memandangi gundukan batu-batu besar yang menyembul keluar dari puncak pepohonan. Suara-suara pertarungan itu berasal dari sana. Sedangkan Rangga tahu kalau itu merupakan bukit batu kecil yang berada di lereng Bukit Growong ini. Maka pemuda berbaju rompi putih itu tidak mau berpikir panjang lagi, lalu bergegas berlari cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh menuju arah suara pertarungan itu. Jarak dari tempat Rangga menguburkan Ki Rampat dengan gundukan batu itu memang tidak seberapa jauh lagi. Sehingga dalam waktu sebentar saja pendekar Raja Wali Sakti sudah sampai di sana. Suara pertempuran itu memang jelas terdengar, dan berasal dari tempat ini. Tapi, edan, dengus Rangga sambil memandangi gundukan batu yang menjulang cukup tinggi itu. Jelas sekali kalau suara pertarungan itu berasal dari situ. Dan Rangga hampir saja tidak percaya kalau tidak melihat percikan bunga api membumbung tinggi ke angkasa. Tanpa berpikir panjang lagi, pendekar Raja Wali Sakti segera naik ke puncak batu itu. Hanya 2 kali lompatan saja, Rangga sudah mencapai puncak batu. Dan kembali hatinya tertegun. Ternyata batu ini bukan hanya sebuah bukit kecil di lereng Bukit Growong, tapi merupakan tempat yang sangat tersembunyi. Tumpukan-tumpukan batu ini membentuk lingkaran bagai sebuah cincin raksasa. Dan di dalam lingkaran batu itu, terlihat sebuah pertarungan dahsyat. Sudah tidak terhitung lagi berapa tubuh bergelimpangan tak bernyawa. Angin yang berhembus menyebarkan bau anyir darah. Rangga pasti tidak akan bisa mengetahui siapa yang sedang bertarung itu, kalau saja tidak melihat Citra Soma. Di situ ada pula perempuan tua yang tadi bertarung dengannya. Perempuan tua berjubah hitam yang mengaku sebagai Dewi Maut.
Kini Rangga tahu, ada dua kelompok yang bertarung. Dan perhatian pendekar Raja Wali Sakti itu terpusat pada seorang gadis muda berwajah cukup cantik mengenakan baju merah menyala. Dia bertarung bagai singa betina mengamuk karena kehilangan anaknya. Dengan sebatang tongkat pendek yang ujung-ujungnya berbentuk segitiga, gadis itu seperti malaikat maut pencabut nyawa. Mintarsih, desis Rangga ketika mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Tampak di balik sebatang pohon, Mintarsih berlindung memperhatikan jalannya pertempuran. Wajah gadis itu kelihatan ketakutan dan tubuhnya bergemetar. Rangga segera melentingkan tubuhnya, meluruk turun ke bawah. Langsung didaratkan kakinya tepat di belakang Mintarsih. Oh, Mintarsih terkejut. Tapi begitu melihat Rangga yang muncul, gadis itu menarik napas panjang. Langsung gadis itu menghambur memeluk pendekar Raja Wali Sakti. Tentu saja pemuda berbaju rompi putih itu jadi kelabakan. Buru-buru dilepaskan pelukan Mintarsih. Sementara itu pertarungan terus berlangsung sengit. "Tolong, Kakang, mereka hendak menghancurkan padepokan paman," rintih Mintarsih berharap. "Siapa mereka?" tanya Rangga. "Mereka yang selalu mengejar-ngejarku, Kakang. Mereka ingin menuntut balas, terutama Rara Anting. Mereka sangat kejam, Kakang," agak terbatas suara Mintarsih. Rangga memandangi dalam-dalam gadis itu. Pendekar Raja Wali Sakti memang pernah mendengar nama Rara Anting. Ya, dia ingat, Rara Anting adalah putri Ki Rampat. Hal itu diketahuinya ketika mendengar percakapan Ki Rampat dengan Rara Anting semalam. "Tarsih, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Rangga meminta penjelasan. "Nanti kujelaskan, Kakang. Sekarang tolonglah bantu paman mengusir mereka," sahut Mintarsih sambil berharap. "Aku tidak tahu mana kelompok pamanmu dan mana musuh-musuhnya. Pokoknya yang memakai baju biru, itulah murid-murid paman. Sedangkan yang lainnya bukan," Mintarsih memberitahu. Rangga mengalihkan perhatiannya pada pertarungan itu. Dan memang, tampaknya orang-orang yang mengenakan baju biru sudah terdesak. Terlebih lagi Citra Soma yang sudah kewalahan menghadapi Dewi Maut. Hanya saja Rangga masih ragu-ragu, harus memihak kelompok yang mana. Namun melihat orang-orang padepokan Arum semakin terdesak, pendekar Raja Wali Sakti akhirnya memutuskan untuk segera melompat masuk ke dalam kancah pertarungan itu. Kehadiran pendekar Raja Wali Sakti rupanya membuat kedua kelompok itu terkejut, karena mereka tidak ada yang mengenal. Hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Tapi karena Rangga menghajar orang-orang yang tidak mengenakan baju biru, maka kehadiran pendekar Raja Wali Sakti itu disambut gegap gempita oleh mereka yang mengenakan baju biru. Terlebih lagi dalam waktu sebentar saja, Rangga sudah menjatuhkan lebih dari 10 orang. Namun kemunculan Rangga rupanya mendapat perhatian dari Dewi Maut juga. Dan perempuan tua itu jadi geram bukan main. Sedangkan Citra Soma keheranan, karena Rangga berpihak padanya dengan menggempur orang-orangnya Dewi Maut. Meskipun diliputi perasaan heran dan tanda tanya, tapi melihat Rangga terus menjatuhkan musuh-musuhnya, Citra Soma bangkit kembali semangatnya. Dalam waktu sebentar saja, keadaan jadi terbalik. Kini anak buah Dewi Maut terus terdesak, dan mereka semakin terdesak hebat karena jumlahnya yang semakin berkurang saja. Tak ada yang sanggup membendung amukan Rangga. Mereka yang berani mendekat, tidak berumur panjang. Jeritan-jeritan melengking tinggi dan menyayat kini lebih sering terdengar. Dan tubuh-tubuh terus berjatuhan berlumuran darah. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Ganggala melompat menghampiri Mintarsih. Putra Citra Soma itu keluar dari arena pertarungan, dan langsung menyeret Mintarsih menjauh. Gadis itu menurut saja. "Siapa laki-laki itu, Kak Tarsih?" tanya Ganggala. Rupanya pemuda itu sempat juga melihat Rangga berbicara dengan Mintarsih sebelum terjun ke dalam pertempuran. "Namanya Rangga. Dialah yang telah menolongku selama ini," sahut Mintarsih. Ganggala bergumam. Tatapan mata pemuda itu sangat dalam, dan penuh arti yang sukar dilukiskan. Tatapan mata itu langsung menusuk ke dalam bola mata Mintarsih. Tapi yang ditatap malah terus memperhatikan Rangga yang sedang bertarung. Bersambung ke Dendam Rara Anting 8. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.